Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat jumpa lagi di Fitriani Empit Channel, tempat kita berbagi pengalaman, tips sederhana dan juga aktivitas. Oke teman-teman, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai merawat anggrek di saat mulai datangnya musim penghujan. Anggrek adalah jenis tanaman yang berasal dari hutan dan dia sudah terbiasa terkena dengan air hujan. Nah, air hujan sendiri sebenarnya adalah salah satu jenis pupuk alami yang dari alam, di mana dia banyak mengandung unsur nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tanaman anggrek itu sendiri. Tapi perlu diperhatikan sendiri ya teman-teman, jangan sampai terlalu berlebihan jika air hujan tersebut mengenai tanaman anggrek, karena punya dampak yang kurang baik untuk tanaman itu sendiri. Nah, itu adalah pengalaman yang pernah saya alami. Oke teman-teman, ini contohnya adalah Dendrobium tianzi, persilangan dari Burana Z dengan Lasianthera yang saya terlambat untuk mengantisipasi dari awal posisi penempatannya, sehingga dia terkena air hujan. Sayangnya, medianya yang saya gunakan adalah media Sphagnum moss yang menyebabkan dia lebih banyak menyerap air, sehingga medianya menjadi basah. Otomatis kalau medianya basah akan menyebabkan lama-kelamaan akarnya akan menjadi busuk, ditandai dengan warnanya yang sudah mulai menjadi coklat, dan akar yang busuk tersebut bisa menjalar ke bagian batangnya. Nah, ini teman-teman, ada satu batang lagi yang dia menjadi coklat. Nah, ini artinya batang tersebut sudah mulai busuk. Sayang banget. Nah, ini adalah penanganan untuk batang pertama, semuanya sudah menjadi warna kuning, mudah-mudahan masih ada kehidupan. Dan ternyata di bagian batang berikutnya di daunnya terlihat warna kuning. Nah, ini beberapa penyebabnya teman-teman. Ada penyinaran matahari yang terlalu berlebihan maupun penyiraman atau pemberian air juga yang secara berlebihan. Kemudian bisa terjadi infeksi bakteri dan jamur, serta kita memberikan pupuknya yang tidak sesuai dengan aturan. Oke, setelah 1 hari dipisahkan batang yang busuk tadi, ternyata masih ada satu batang yang terjangkit lagi menjadi busuk tadi. Makanya akhirnya saya melakukan penanganan yang kedua. Akhirnya dengan berat hati dikeluarkanlah dari potnya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat ya, akarnya sudah jadi coklat, artinya sudah mulai banyak akar-akar yang busuk, dan itu bisa menjalar ke bagian batangnya. Nah, nanti saya akan pisahkan batang yang ada ruam-ruam atau bintik-bintik coklat yang menandakan dia busuk, dan kita lihat di sini ya, mudah-mudahan nanti bisa terselamatkan. Nah, langkah pertama dipangkas dulu semua bagian dari akar yang mulai kecoklatan atau yang sudah busuk dan sudah tidak aktif lagi. Dipangkas aja dulu semuanya teman-teman, supaya nanti kebusukan itu bisa kita hindari lagi untuk yang batang berikutnya. Nah, kemudian bagian media-media yang masih tersisanya sendiri, Sphagnum moss-nya itu juga harus dibuang. Teman-teman bisa dilihat di situ supaya nanti kita bisa membuat medianya jadi cepat kering dan akarnya pun tidak lagi busuk. Setelah itu kita baru pisahkan antara batang yang sudah mulai busuk dengan batang yang masih bisa kita selamatkan, yang masih sehat. Gunakanlah gunting yang steril ya teman-teman. Jadi sebelumnya bisa dicelupkan pada larutan fungisida atau disterilkan dengan alkohol. Nah, ini dia batang yang masih bisa kita selamatkan, batang yang belum busuk dan yang satu lagi yang sudah busuk. Nah, di kedua batang yang tadi yang ada busuknya ya, yang sudah mulai coklat dan yang masih bisa kita selamatkan yang masih hijau, saya pangkas semua akar-akarnya di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau sudah kita pangkas semuanya, akar-akarnya yang bagian yang busuk atau akar-akar yang sudah tidak aktif lagi, berikutnya jangan lupa untuk mencegah penjalaran dari jamur dan bakteri yang menginfeksi tanaman kita. Nah, biasanya saya melakukannya nanti setelah proses pemotongan tersebut, maka tanaman tersebut akan dicelupkan atau direndam atau dibilas atau dibasuh ke dalam larutan yang punya fungsi untuk mencegah terbentuknya jamur kembali. Nah, setelah rapih di situ akar-akarnya, kita celupkan pada larutan fungisida. Untuk merek silahkan teman-teman bisa cari sendiri ya untuk jenis mereknya.
Nah, untuk perendamannya sendiri ini hanya sebentar aja ya, antara 5 sampai 10 menit. Kemudian setelah itu langsung dikering anginkan. Supaya apa? Supaya nanti luka yang sudah diberikan si fungisida akan menjadi kering dan mudah-mudahan akan membantu agar tanaman tersebut dia menjadi sehat kembali. Oke teman-teman, ini adalah contoh penanganan yang saya lakukan jika tanaman anggrek saya mulai ada yang sakit atau busuk. Selalu dikering anginkan tanpa ada pot dan saya bisa menempelkannya. Contohnya di sini ada media dari papan pakis supaya aerasinya bagus, akarnya juga jadi lebih sehat. Atau bisa juga ditempel pada batang dari pohon kopi yang lebih kuat. Kemudian bisa juga menggunakan sabut kelapa yang sudah direndam supaya taninnya hilang. Dan juga bisa dilakukan penempelan pada papan dari batang pinus. Nah, ini adalah contoh dari beberapa yang saya lakukan dan alhamdulillah teman-teman, setelah 3 bulan diberikan vitamin B1 maupun juga pakai yang alami dari air cucian beras, akarnya mulai tumbuh dan mudah-mudahan tianzinya selalu sehat, akarnya mulai banyak hijau-hijau yang royo-royo, kemudian juga batangnya ginuk-ginuk. Oke teman-teman, itu adalah share tentang pengalaman yang saya lakukan jika ada tanaman anggrek saya yang mulai mengalami yang namanya busuk, baik dari penyiraman yang berlebihan atau penempatan yang kurang pas di saat musim hujan atau ada serangan bakteri. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.